pusing lah nih kalau dengar cerita keluarga mereka. Sampai jam 11 ya, nak, 11:04. Iya. Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan ya tak terhingga banyaknya, termasuk nikmat kesehatan pada hari ini hingga kita masih terus dapat melakukan pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena atas ya beliaulah kita dapat ya menerima ya mengikuti ya Islam yang sebenarnya yang seperti beliau contohkan, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah sekalian kelas 12, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini. Ya, minggu lalu kita sudah sampai pada materi lompat ya, materi lompat jauh sebenarnya ya. Di sini materi lompat jauh. Nah, kemudian anak-anak ustazah juga ustazah minggu lalu juga meminta kiranya anak ustazah dapat mempraktekannya di rumah ya, latihan lompat jauh ini. Nah, latihan lompat jauh ini ya dapat dilakukan dengan berestafet ya. Nah, dengan bersambung. Nah, dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya seperti pada gambar ini ya. Nah, dengan membuat simpai-simpai yang terdiri sampai simpai yang keempat. Nah, jadi secara bergantian melakukan lompatan ya. Nah, pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bergantian melakukan lompatan. Nah, itu adalah termasuk aktivitas pembelajaran melompat ya, lompat. Nah, tapi jika lompat jauh, nah lompat jauh yang sebenarnya itu adalah dengan media ada bak pasir ya, dengan bak pasir. Nah, ini pernah kita praktekkan juga sewaktu di kelas berapa? Kelas 10 ya. Anak-anak ustazah, cuma memang kita nggak punya medianya waktu itu berupa bak pasir ya. Kita gunakan matras ya, mendarat di matras ya pada waktu itu. Nah, jadi tentunya lompat jauh ini tidaklah asing lagi ya Ananda pelajari. Nah, di sini memang diharapkan mampu untuk melakukan lompatan. Nah, itu dia lompatan yang sejauh-jauhnya ya. Jadi latihannya digunakan dengan cara seperti ini ya. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Nah, kemudian perlombaan lompat jauh ini juga selain melompat juga bisa menggunakan kursi seperti ini ya, yang bisa Ananda praktekkan di rumah. Nah, ini juga minggu lalu sudah pernah ustazah sampaikan ya. Jadi dengan menggunakan kursi seperti ini, melompat dari simpai 1, kedua, ketiga, keempat, dan setelah itu melompat lebih tinggi lagi untuk bisa melompati kursi ini ya. Nah, itu adalah aktivitas pembelajaran lompat jauh. Nah, sekarang selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran cabang olahraga lempar ya. Kita lihat di sini
taktik perlombaan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, ya. Perorangan terhadap lawan dengan tujuan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif, ya. Jadi tujuan perlombaan dari semua cabang olahraga ini adalah untuk memenangkan perlombaan secara sportif, ya. Teknik perlombaan lempar, nah, meliputi ayunan tangan, gerakan kaki, pelepasan dan awalan. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempraktekkan cabang olahraga lempar ini. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, anak-anak ustazah sekalian, ya, aktivitas pembelajaran pertama. Nah, ini adalah perlombaan lempar lembing, ya, lempar lembing. Nah, kita lihat di sini, lempar lembing yang menggunakan, ya, alat yang bernama lembing, di mana ujungnya itu terbuat dari logam, ya, ataupun bahan aluminium, ya, lembing. Nah, di sini diharapkan mampu melakukan aktivitas, ya, pembelajaran lempar lembing. Nah, jadi di sini lihat, ya, menganalisis perlombaan lempar lembing. Setiap orang memegang lembing masing-masing, ya. Pemain melempar lembing sebanyak 4 kali, ya. Jadi kamu dapat melakukan perlombaan tersebut dengan lembing, ya, tertentu tergantung dengan jenis kelamin dan banyak lembing. Nah, jadi lemparan yang terjauh dalam 4 kali kesempatan dinyatakan pemenang. Jadi tujuan lempar lembing ini adalah melempar sejauh-jauhnya, tentunya dengan teknik yang benar. Nah, itu, ya, Nak. Nah, kita lihat, ya, selanjutnya. Nah, ini adalah aktivitas pembelajaran lempar lembing, ya. Nah, tentunya sewaktu kita belajar di sekolah, anak-anak ustazah tentunya masih ingat ketika ustazah memperagakan, ya, cara melakukan lempar lembing, walaupun pada saat itu memang lapangan kita tidak memungkinkan, ya, untuk kita mempraktekkan lempar lembing ini, karena harusnya ini halamannya itu, ya, adalah tanah, ya, karena di sekolah kita kemarin itu adalah semen. Jadi lembingnya ketika dilempar, jadi ujung lembingnya itu bagaimana? Pecah, ya, karena harusnya memang di tanah, ya, dan di lapangan yang terbuka dan luas, ya, jauh dari orang-orang, ya. Nah, tapi ustazah waktu itu sempat mempraktekannya hingga anak ustazah mampu bisa mengamati cara lempar lembing yang ustazah peragakan. Nah, kemudian ini adalah lempar lembing, ya, menggunakan alat yang panjang, ya, terbuat dari kayu, ya, dan di ujungnya terbuat dari bahan logam ataupun aluminium. Nah, kemudian ada lagi cabang olahraga lempar, yaitu lempar cakram. Nah, lempar cakram ini, ya, belum pernah kita praktekkan karena memang sangat-sangat butuh lapangan yang luas hingga tidak memungkinkan keadaan kita. Tapi yang perlu Ananda pahami dari lempar cakram ini apa? Yaitu tujuan lempar cakram yaitu apa? Melempar sejauh-jauhnya dengan teknik yang benar, dan kemudian ukuran cakram, ya, ukuran cakram alat untuk dijadikan, ya, dalam melempar, ya. Nah, itu yang harus anak-anak ustazah ingat. Nah, seperti itu. Adapun cakram untuk wanita berapa? Itu beratnya adalah 1 kilo. Jika untuk putra itu beratnya berapa? Adalah 2 kilo, ya. Itu yang utama yang harus dipahami. Kemudian
secara garis besar lagi teknik memegang cakram. Nah, itu juga anak-anak ustazah harus pahamnya, teknik memegang cakram. Nah, di sini tidak dipaparkan kembali berapa berat cakram, kemudian teknik-tekniknya. Nah, jadi langsung diharapkan anak-anak ustazah mampu mempraktekkan lempar cakram ini dengan baik, karena menuntut memang langsung praktek ya. Adapun teori-teorinya sudah tentunya dipelajari di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi di kelas 12 ini langsung pada pembelajaran praktek lebih banyak ya. Jadi anak ustazah jika ingin mempraktekannya di rumah ya, diambillah alat ya yang bentuknya pipih seperti ini ya, yang mungkin bobotnya lebih ringan tentunya ya. Jika mengena seorang yang mungkin tidak sakit ya, tapi jika memungkinkan dipraktekkan, punya halaman yang luas ya silahkan dipraktekkan, atau setidaknya paham ya cara memegangnya dan melakukan lemparan ya, gerak lengan, badan, kaki ya dalam melemparkan cakram tersebut. Nah, kemudian itulah beberapa ya cabang olahraga dalam lempar ya. Di sini ada tadi lompat ya, lompat jauh, kemudian lempar termasuk dalam cabang olahraga lompat ya. Bukan cabang olahraga lompat. Nah, itu ada lompat jauh, lompat tinggi ya, kemudian lempar dia tersendiri, ada lempar cakram dan tolak peluru. Jadi tolak peluru yang masuk ustazah masuk dalam cabang olahraga lempar. Nah, cuma di sini tidak dipaparkan tentang olahraga tolak peluru ya. Yang ada terakhir adalah lempar saja, lempar lembing di sini. Nah, jadi jika mampu dipraktekkan, anak-anak ustazah bisa praktekkan di rumah ya. Nah, baik, selanjutnya kita lihat merancang taktik dan strategi perlombaan atletik. Ya, 1, merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat. Merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat. Lihat pada sub-sub sebelumnya kalian sudah dapat menganalisis ya, mengidentifikasi berbagai taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dalam atletik sederhana. Jadi pada sub-bab ini kalian diharapkan dapat merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat yang sederhana. Nah, di sini ya anak-anak ustazah juga langsung dituntut mampu mempraktekkan bagaimana teknik jalan cepat ya. Apa beda jalan dan lari? Ada yang bisa menjawab? Ya, bisa japri ustazah. Jika ada yang bisa jawab, apa itu beda jalan dan lari? Ya. Ya. Baik, jika jalan, nah jalan itu setiap melakukan aktivitas jalan, kaki kita selalu kontak atau menginjak tanah ya. Jika lari ada pada waktu tertentu kaki kita ya tidak menginjak atau kontak dengan tanah, karena pada saat itu pula badan kita melayang di udara sewaktu melakukan lari, maka pada saat itu pula kaki kita tidak menginjak atau kontak dengan tanah. Nah, itu dia ya. Nah, baik anak-anak ustazah. Nah, itu adalah beda jalan dan lari. Nah, di sini jalan cepat dan jalan biasa itu tidaklah sama ya, ada perbedaan. Jalan cepat ini ibarat kita berjalan di garis lurus atau di seutas tali. Bagaimana jalan di seutas tali? Maka gerak langkah yang kita lakukan juga berbeda dengan jalan biasa ya. Jika jalan cepat ini panggul kita pun terasa seperti naik turun, tapi kalau jalan biasa tidak, panggul kita datar karena kaki kita melangkah sedatar ya,
kaki kiri, kaki kanan menapak ya pada tanah datar, dan panggul kita juga datar. Nah, Ananda tentu bisa merasakan atau juga bisa langsung mempraktekannya. Nah, jika jalan cepat ini ya Ustazah sampaikan, ibarat kita berjalan di sebuah garis lurus ya. Sebelum anak Ustazah masuk pada ini praktek ya, praktek mempraktekkan jalan cepat secara individual. Jadi anak Ustazah berjalan seperti di sebuah garis lurus. Misalnya ini ya, anak Ustazah dengan sikap ya, sikap yang Ustazah jelaskan adalah sikapnya berdiri tegak lurus, kemudian tangan ya, tangan kita, kedua lengan kita membentuk sudut kira-kira kurang lebih 90 derajat ya. Kemudian tangan kita itu bisa telapak tangannya kita kepal ya. Bagaimana ketika orang mau melakukan lari, tangannya itu kan membentuk sudut berapa? Lebih kurang 90 derajat. Nah, itu sikap tangan ya. Kemudian sikap badan tegak. Nah, pandangan ke depan. Kemudian mulailah melangkahkan kaki kiri ke depan, ya, mengikuti panjang garis tadi ya. Anak-anak Ustazah bisa mempraktekannya di ruang tamu ya, mengikuti garis yang ada di lantai. Nah, garis lurus yang ada di lantai ya. Jika lantainya tegel ya, itu bisa mengikuti garis lurus yang ada di lantai. Jika anak Ustazah ingin mempraktekannya di halaman, anak Ustazah menarik dulu garis lurus ya di halaman tersebut. Nah, jadi ketika sikap kita sudah berdiri tegak dengan tangan membentuk sudut 90 derajat, anak Ustazah menampakkan ya kaki sebelah kiri terlebih dahulu ya. Ya, jadi yang dulu menyentuh tanah itu adalah apa? Tumit kaki. Tumit kaki, kemudian ujung jari. Nah, kemudian diikuti dengan kaki kanan. Kaki kanan berada di tepat lurus di kaki depan kaki kiri ya, seperti itu. Nah, lurus. Nah, itu akan terasa panggul kita itu seperti naik turun ya, tidak rata atau datar. Nah, jadi anak-anak Ustazah seperti itulah kiranya jalan cepat. Jadi anak Ustazah bisa mempraktekannya. Anak Ustazah pertama berjalan dengan pelan, dengan posisi seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kemudian lakukanlah itu secara cepat. Nah, jadi begitu perlombaan dengan jalan seperti itu ya, sikapnya ya, gerak badannya, ayunan tangannya seperti itu, jalannya seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, di sini sangat singkat ya. Di sini sangat singkat dan menuntut anak-anak Ustazah mampu mempraktekannya ya. Kemudian kita lihat di sini yang kedua, merancang taktik dan strategi perlombaan lari cepat ya. Lari cepat. Nah, lari cepat ini ya biasa identik dengan lari jarak pendek ya, lari jarak pendek atau lari sprint. Sama ya, karena jarak yang ditempuh itu adalah pendek, jadi menuntut kecepatan yang penuh ya, menuntut kecepatan yang penuh, lari jarak pendek. Nah, tentunya anak-anak Ustazah masih ingat berapa ukuran lari jarak pendek ya? Ada yang ingat ya, harus ingat ya nak. Nah, baik, berapa? Ada ukurannya 100 meter, kemudian 200 meter, kemudian berapa lagi? 400 meter. Itu adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek ya, atau disebut dengan lari sprint. Nah, ini juga termasuk lari cepat ya. Nah, ini sedikit saja di sini tentang lari cepat ya. Dan anak-anak Ustazah juga tentunya juga sudah pernah mempraktekkan ini ketika di sekolah ya, mudah lah ya. Nah, jadi anak-anak Ustazah juga bisa mempraktekannya kembali di rumah ya, melakukan perlombaan 2 atau 3 orang ya, bersama saudara dari anak-anak Ustazah, apakah kakak, adik ataupun abang ya. Lakukan
lari cepat seperti ini dengan jarak tertentu yang bisa anak-anak ustazah tentukan sendiri di rumah. Nah, jadi itu adalah bentuk praktek anak ustazah di rumah, sekaligus anak-anak ustazah juga ya berolahraga ya. Nah, baik, olahraga selanjutnya adalah yang termasuk dari cabang olahraga atletik, lompat. Nah, tadi di awal itu ada lompat jauh. Nah, di sini yang selanjutnya adalah perlombaan lompat jauh. Nah, ini sudah ya, lompat jauh. Nah, ini menuntut anak-anak ustazah ya melakukan lompat jauh yang medianya adalah bak pasir. Nah, jika halaman anak-anak ustazah bisa dibuatkan bak ya, apakah tanah itu digemburkan, kemudian dibuat lintasannya seperti ini dan mempraktekkan lompat jauh, nah silahkan jika memungkinkan ya. Tadi di depan sudah kita jelaskan ini tentang lompat jauh. Nah, ini merancang taktik dan strategi perlombaan lempar juga sudah ya, lempar cakram, lempar lembing, lempar cakram. Nah, jadi nah, ini ada di sini disebutkan bagaimana cara melakukan lempar cakram ya, cara memegang cakram ada. Nah, di sini ya lebih cenderung ke praktek langsung ya. Teknik-tekniknya tentunya sudah anak-anak ustazah pahami terlebih dahulu ya. Ya, kalau lempar cakram ini tentunya anak-anak ustazah sudah bisa ya kiranya membayangkan bahwa seluruh telapak tangan kita ini kita lebarkan ya, itu cara memegang cakram, kita lebarkan ya jari-jarinya, kemudian mencengkram ya cakram tersebut ya. Ya, bagaimana agar cakram itu ya melekat di telapak tangan dan jari-jari kita mencengkramnya dan jangan sampai terjatuh. Nah, itu cara memegang cakramnya. Nah, adapun teknik cakram dan tolak peluru itu hampir sama ya, sikap badan dan kakinya. Nah, walaupun di sini tidak dijelaskan ya, tentunya ini juga sudah pernah kita jelaskan dan ustazah juga sudah pernah memperagakannya ya. Mudah-mudahan anak ustazah masih ingat dan kiranya dapat mempraktekkannya kembali ya di rumah. Nah, baik, selanjutnya kita lihat di sini ya, mengevaluasi taktik dan strategi perlombaan atletik. Ya, di sini anak-anak ustazah diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran ya. Dan ustazah mengevaluasi bagaimana gerak yang anak-anak ustazah lakukan. Nah, tentunya ini sendiri saja ya, bisa dilakukan di rumah. Nah, materi penjas di kelas 12 ini ya lebih singkat ya, singkat dari buku-buku yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin anak ustazah tidak begitu sulit dalam memahaminya dan menghafalnya. Nah, baik, jika ada yang tidak dipahami, anak-anak ustazah bisa menanyakannya ke ustazah ya. Nah, ini bab 4 itu ada tentang pencak silat. Nah, ini biasanya pencak silat ini jarang sekali kita pelajari karena memang sulit ya untuk kita praktekkan. Tentunya harus dengan guru yang ahli dalam pencak silat. Ya, jadi mungkin kita lewatkan saja materinya. Ya, masih ada waktu ya. Ya, nanti mungkin ustazah akan coba tambah lagi materi dari yang lain ya, karena ini sangat singkat-singkat sekali. Ya, materi selanjutnya itu adalah tentang kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani. Nah, jika kita lihat ya, kebugaran jasmani itu apa? Ya, kita lihat di sini. Nah, ini juga pembelajarannya sudah pernah kita pelajari
Tapi Ustazah berharap anak-anak Ustazah tidak boleh lupa ya. Kita pelajari kembali apa itu yang dikatakan dengan kebugaran jasmani, yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu apa? Ya, termasuklah faktor genetik atau keturunan, kemudian umur, jenis kelamin, kegiatan fisik ya, dan kebiasaan ya, kebiasaan. Nah, itu yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, jadi kebugaran jasmani ini termasuklah di dalamnya ya harusnya rajin berolahraga hingga tidak dapat merasakan kelelahan ya. Jika kita sudah terbiasa berolahraga hingga juga kita terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, jadi badan kita tidak merasakan lelah lagi atau merasakan beban yang berat ya, karena sudah terbiasa bergerak ya, melakukan aktivitas. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu ya sangat besar bagi fisik kita ya, genetika atau keturunan. Nah, kita termasuk misalnya dari kedua orang tua yang memiliki fisik yang kuat dan sehat ya, tidak mudah sakit. Nah, seperti itu. Nah, itu mempengaruhi fisik kita. Kemudian umur. Nah, biasanya seiring bertambahnya umur ya, fisik kita juga biasanya ya tidak sekuat pada usia muda ya. Tapi jika kita terus melakukan aktivitas seperti olahraga walaupun kita sudah tua, biasanya kita tetap bisa lebih energik ya. Ya, bisa tetap lebih bugar walaupun sudah tua jika olahraga selalu kita lakukan. Nah, jenis kelamin ya mungkin tentunya antara laki-laki dan perempuan, nah itu mungkin fisiknya ya tidak sama kuatnya ya, dan melakukan hal-hal yang lain juga mungkin laki-laki itu biasanya lebih kuat ya fisiknya daripada wanita. Tapi sekali lagi ya, jika kita rutin melakukan kebugaran jasmani, olahraga, nah itu menjadi kebiasaan bagi kita dan kita tidak akan merasakan kelelahan ya setiap harinya. Nah, jadi anak-anak ustazah, sampaikan di sini bahwa rajinlah untuk berolahraga setiap harinya, apalagi kita sering di rumah ya. Jadi kita mampu ya ataupun bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani ini setiap harinya di rumah. Tidak perlu lama-lama ya, misalnya 30 menit saja cukup, tapi rutin dilakukan misalnya pagi ataupun sore. Nah, atau waktu-waktu yang memang lapang ya, agar badan kita ini ya selalu bugar ya, terasa sehat dan tidak gampang kelelahan dibandingkan orang yang bekerja, orang yang tidak pernah melakukan aktivitas apa-apa dengan orang yang beraktivitas ya, bergerak melakukan ini itu segala macam, itu sangat berbeda ya. Nah, tentu sangat berbeda ya, lebih mudah merasakan kelelahan bagi orang yang tidak pernah melakukan aktivitas daripada orang yang melakukan aktivitas ya, karena sudah terbiasa dia badan dia itu dibebani suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, baik anak-anak ustazah ya, mungkin ini yang dapat ustazah sampaikan pada kesempatan ya pagi hari ini ya. Jadi rajinlah berolahraga di rumah agar selalu tetap bugar ya. Nah, jadi kemudian tidak lupa pula ini ya, materinya diringkaskan di buku catatan ya, agar mudah dibaca-baca kembali, diulang-ulang kembali. Ya, jika ada yang tidak dipahami bisa menanyakan ke ustazah langsung ya.
Jadi untuk saat ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh hari Sabtu ya, Nak? Iya, Mi.